sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Assalamualaikum AA, nama saya Hendri Gustian. Saya adalah buruh migran Indonesia yang ada di Korea Selatan. Saya vlogger juga di sini. Mau saya tanyakan tentang LDR, AA, yaitu apakah saya salah dan berdosa? Laki-laki seperti saya ini meninggalkan istri di perantauan lebih dari 5 bulan, dan apa hukumnya? Terima kasih. Nah begitu long distance. Jadi memang tiap rumah tangga tuh punya episode masing-masing, tidak bisa disamakan. Dan yang paling penting bisa menyikapi episode itu dengan cara yang disukai Allah. Jadi kita tidak bisa membandingkan satu keluarga dengan satu keluarga yang lain. Bahkan satu turunan aja, satu ibu sebapak beda-beda episodenya. Nah bagaimana kalau jauh seperti ini? Jauh juga macam-macam. Ada yang jauh karena uzur, karena memang tidak punya pilihan kecuali harus jauh. Umar bin Khattab pernah nanya sama Hafsah, berapa lama sih istri bisa ditinggalkan? 6 atau 4 bulan. Akhirnya sebagian ulama itu kalau bisa maksimal 6 bulan di luar itu. Segera pulang dulu gitu ya. Namun kalau toh memang agak lama dan tidak memungkinkan, istri harus ridho. Kalau istrinya nggak ridho, itu bisa tuh. Bisa minta pisah, ya nggak, Mas saya nggak bisa nih, saya kejauhan begini, misal ya. Dramatisnya begitu. Dan ya karena ada hak istri, ya kan. Saya nggak terima ini, itu bisa meminta kalau di atas 6 bulan dan sebagainya itu ya. Tapi kalau semuanya pengertian, karena ini memang nggak bisa dihindari, kerjanya jauh, dan untuk kebaikan bersama ya, kalau ridho dengan ridho, insya Allah jadi kebaikan. Ada masalah ya. Maaf suami saya kerja di minyak lepas pantai, saya kadang sering ditinggal hampir berbulan-bulan. Kalau keadaannya seperti itu bagaimana ya Karena kan menjaga kesetiaan itu susah, godaan setan di mana-mana. Jadi kalau istri suaminya pergi seperti jauh, udah ngapalin Quran aja jadi hafizoh. Gimana suami di sana takut apa-apa? Tembak dengan doa. Suami itu dalam genggaman Allah, nggak bisa dikadalin. Tapi kalau didoain, Allah maha membulak-balik hati. Kalau Melody gimana? Kalau tadi jarak yang misalkan ini perbedaan profesi gitu, bisa pernah jadi masalah nggak dalam? Itu diomongin dari awal sih, jadi suami udah kayak apa ya, aku juga kalau ada kerjaan harus izin, terus suami mengizinkan atau enggak, terus dipilah-pilih juga gitu. Jadi dianya tetap support, cuman harus apa ya, kita harus sama-sama tahu gitu. Nah ini dia bicara support, kadang-kala ada perempuan yang merasa karena profesinya berbeda, dia merasa suami tidak mendukung profesi istri mencari nafkah. Intinya yang harus menafkahi kan suami. Iya. Kecuali kalau suaminya memiliki keterbatasan, barulah istri membantu. Karena kalau istri penghasilannya terlalu besar dan imannya kurang, itu suami jadi mengeong. Iya. Jadi kucing di rumah ya. Itu bisa bahaya. Memang harusnya kan lelaki itu pemimpin keluarga. Jadi istri bisa bekerja tapi jangan sampai membuat izzah suami turun. Ya harus. Kalaupun takdirnya suatu saat penghasilan istri lebih banyak dari suami, tetap istri harus lebih tawadu ya. Jangan sampai suami menjadi minder ke istrinya, nggak akan sakinah karena menjadi tidak pada tempatnya. Jadi prinsipnya gini, bahwa berumah tangga itu sakinah itu tidak datang dari dunia berikut isinya. Huwaladzi anzalas sakinah. Dia Allah yang nurunkan sakinah. Jadi rupa, harta, gelar, pangkat, jabatan itu sebetulnya cuman casing, tergantung hatinya. Nah ada 4 yang bisa membuat rumah tangga sakinah. 1, amanu, imannya harus kuat. Kalau orang imannya kuat, cirinya apa? Harap dan takutnya ke Allah. Kalau imannya kurang, harap dan takutnya ke selain Allah. Makanya rumah tangga itu nggak bahagia kalau kurang iman tuh karena istri bisa terlalu harap ke suami atau suami terlalu
Takut ke istri mengeong Iya, tadi. betul. Ya, sudah. Tenang, Put. Ya. Jadi ada istri yang terlalu harap ke suami. Kalau cinta berlebihan, kayak perangko melekat, diambil dikit robek tuh hatinya. Ya. Makanya kalau orang punya iman, ya cinta, sayang, tapi tidak pernah menuhankan pasangannya. Ya. Yang kedua, wa'amilus sholihat. Diniatkan rumah tangga ini sebagai amal soleh. Ya. Jadi bukan untuk dipuji dan dikagumi, tapi supaya jadi pahala kebaikan. Ya. Yang ketiga, tawasobil haq. Rumah tangga yang beruntung adalah rumah tangga yang saling menasehati dalam kebenaran, jadi contoh kebaikan. Jadi harus diniatkan rumah tangga itu jadi contoh buat adik, kakak, tetangga. Dan yang terakhir, tawasobis sabr. Rumah tangga sakinah itu adalah rumah tangga yang senantiasa berlatih untuk sabar dan menyabarkan. Kenapa sabar? Karena sabar itu menahan diri, mengendalikan diri. Semua masalah karena tidak bisa mengendalikan diri. Sabar dalam taat, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar ketika menghadapi musibah. Baik, terima kasih ya. Nanti kita lanjut lagi ya ngobrol-ngobrolnya ya. Ada yang mau nanya? Sabar. Tetap di Terang Hati. Ya Ashiqal Mustafa Abashir binaili